Kenalin, aku Raisa Diva. Aku juga sebagai mahasiswa di Universitas Swasta di Bandung. Nama saya Raffi Alyal, biasa dipanggil Raffi. Saya salah satu mahasiswa Universitas Swasta di Bandung. Nama aku Salsa Najbila, asal aku Kota Bandung. Sekarang berkuliah di Swasta Kota Bandung, Universitas. Dan sekarang umur aku 23 tahun. Nama saya Muhammad Gibran Sangaji, biasa dipanggil Gibran atau Bule. Bebas kalian mau sapa saya apa. Umur saya 21 tahun dan saya berkuliah di salah satu kampus swasta di Bandung. Udah kebetulan. Sudah. Saya udah punya pacar. 1 tahun. 5 bulanan deh kayaknya. Hampir 2 tahun. Hampir mau 1 tahun. Jujur rasanya beda banget ya sama pas SMA. Kalau SMA tuh kan pacaran kayak cuman buat ya udah gitu, buat temen chat doang misal. Sedangkan pas di umur sekarang lebih ke apa ya, lebih rumit gitu. Karena bener-bener nyari yang satu visi misi. Terus yang emang apakah kita tuh bakal grow bareng gak ya sama orang ini dan lain-lain. Dan rasanya tuh kalau pacaran di umur sekarang, aku tuh merasa itu tuh sebuah hal yang bikin aku lebih semangat menjalani hari. Karena itu bagian dari supportive system gitu. Kalau perbedaannya sebetulnya ada sih untuk pacaran karena kebetulan aku pacaran tuh di akhir perkuliahan, di akhir kuliah maksudnya. Jadi terakhir pacaran tuh itu di zaman SMA. Jadi perbedaannya itu sebetulnya lebih ke kalau misalkan sekarang tuh lebih ke serius aja sih. Karena kalau misalkan pacaran di SMA itu kan sebetulnya kayak lebih ke apa ya namanya tuh main-main lah gitu. Perbedaan yang mungkin saya rasakan adalah ketika mungkin berpacaran pas masih SMA atau mungkin ketika baru beranjak di perkuliahan, itu saya rasa pacaran tuh kayak bocil aja gitu. Jadi cuma tahu pacaran jalan segala macam tanpa ada manfaat gitu sama sekali. Tapi kalau untuk sekarang, pacaran tuh malah saling menguntungkan bagi kita. Kalau menurut saya, dikarenakan hal-hal yang emang saya nggak bisa ditutupin sama dia. Bahkan pacar saya juga sama-sama anak rantau ya. Jadi dia tuh membantu saya entah itu dalam segi ekonomi ataupun membantu saya dalam hal apapun yang saya butuhkan. Mungkin kalau dulu sih cuman sampai chattingan doang ya. Kalau sekarang mungkin ketemu, main hunting bareng. Terus kan kalau sekarang juga lagi ngejalanin hubungan LDR yang dimana ketemu pun terbatas gitu, nggak terlalu tiap hari atau dipatok per bulan kayak gitu sih. Yang baik, yang pintar juga gitu. Kalau kriteria saya tuh lebih ke arah apa ya? Hijab pasminah kacamata sih. Yang lucu-lucu gitu. Kayak misal apa ya, lebih dewasa dari aku, terus bisa ngarahin aku juga, terus sabar sih, lebih ke sabar aja. Jujur terkait kriteria cowok sendiri, aku tuh nggak punya kriteria yang pasti gitu. Untuk pada akhirnya aku tuh memilih cowok tersebut untuk jadi pasangan aku. Tapi lebih ke sejauh mana dia itu bisa membawa rasa nyaman ke aku dan rasa yang emang aku cari gitu selama ini, kayak gitu sih. Kalau untuk sekarang karena memang lagi di semester akhir, jadi terus kan akunya juga ada beberapa permasalahan yang buat apa ya, down gitu kan. Ya alhamdulillahnya gitu dapat pasangan yang support gitu. Kayak kemarin aku sempet ngeluh untuk pengen berhenti gitu, tapi dia kasih support kayak sayang karena udah lama kah. Terus mungkin dia juga berpikir kalau kuliah itu nggak gampang karena untuk dia pun kan dia nggak berkuliah, kebetulan bekerja gitu. Mungkin dia punya pola pikir dimana kalau kuliah itu udah lama gitu kan, makan waktu banyak, pikiran gitu. Jadi dia lebih banyak suportifnya tuh lebih ke ya udah deh lanjutin aja gitu, nggak usah berhenti gitu. Jujur ngaruh karena selain aku juga anak rantau kan, jadi emang sometimes kalau misalnya di kosan itu tuh kalau misalnya terlalu sendiri gitu emang terasa banget ya feeling lonely-nya gitu kan. Nah dengan adanya pasangan ini, at least kita tuh bisa spend time bareng gitu di luar, entah itu untuk nongkrong ataupun melakukan kegiatan lain gitu yang bisa mengisi aktivitas luang kita gitu. Jadi emang kayak apa ya, lebih ke ada temen gitu. Udah mah jauh dari rumah gitu kan, terus ada orang yang bisa nemenin, itu kayak
such a blessing for me ya. Berpengaruh banget karena kebetulan pacar aku tuh lebih ke suka ngebangunin untuk misalkan kayak ke kampus gitu, terus ngingetin untuk skripsian segala macam. Itu sih lebih ke supportnya gitu. Supportnya itu dapat banget. Pacaran ini benar-benar menguntungkan saya ketika perkuliahan karena untuk saya pribadi yang benar-benar belum bisa mandiri ya, ini jujur saja, karena bangun juga kadang susah ya untuk bangun. Nah sama dia tuh dibangunin, ditelepon, kamu ada kelas hari ini. Nah itu sangat membantu saya sekali. Bahkan untuk tugas saya pribadi yang saya lupa kalau ada tugas, diingetin lagi sama dia gitu. Kalau dari saya pribadi nggak terlalu ngunggulin ya, entah itu love language-nya apa, karena rata-rata emang cewek itu pasti mereka yang diurusin gitu, mereka yang dipeka apa segala macam. Kalau dari saya pribadi sih palingan ya act of service aja sih. Ngaruh gak ngaruh? Iya. Karena kayak walaupun love language-nya kayak aku banget gitu, tapi kalau kita merasa nggak cocok sama orangnya tuh kayak ya udah itu tuh biggest turn off gitu loh. Masih tetap enggak terkait dengan love language itu aja gitu. Emang ada pertimbangan di aspek-aspek lain. Kalau misalkan dari pribadi Raffi sendiri itu ngaruh banget. Karena love language Raffi itu kan physical touch, dan kebetulan pacar Raffi itu love language-nya itu quality time. Jadinya kalau quality time sama physical touch kan nyambung gitu maksudnya tuh gitu. Love language itu dirasain setelah berhubungan. Terus juga ada beberapa mungkin untuk para laki-laki nggak terlalu berfokus kepada itu. Jadi mereka juga kadang nggak tahu gitu love language-nya apa. Jadi lebih ke fokusnya ke aku gitu. Kalau misalkan memang sekiranya aku pengen lebih rinci, aku cari tahu. Kadang juga aku lebih ke ngasih love language-nya semuanya gitu ke laki-lakinya gitu. Tahu, tapi cuman belum dikenalin aja gitu, belum emang benar-benar kenal satu sama lain gitu. Tahu? Dan diizinin. Diizinin. Seharusnya tahu, tapi kayaknya cuman tahu aku lagi deket gitu. Tapi seharusnya tahu sih, karena aku selalu cerita, selalu bilang juga kalau dia ke Bandung gitu. Sebenarnya kalau dari segi orang tua nggak ngasih tahu ya secara langsung kalau ngizinin atau enggak. Bahkan ayah saya sendiri tuh nggak marah. Sebenarnya beliau nggak marah kalau kita pacaran, tapi beliau mungkin juga sudah tahu kalau saya pacaran. Cuman beliau selalu mengingatkan jangan lupa kuliah, itu saja. Ya main, terus nongkrong kayak gitu. Bener-bener spend time bareng aja sih. Ke nongkrong sih, suka nongkrong, suka kulineran. Itu sih kalau misalkan kalau misalkan udah punya pacar, berat badan suka naik. Nah itu lebih ke suka kulineran sama main gitu, dan ngopi gitu. Kalau misalkan dia ke Bandung karena dia suka foto, jadi lebih minta untuk rekomendasi coffee shop yang bagus untuk foto di mana, terus kayak bikin video, karena memang media dia tuh benar-benar ada di foto gitu. Kalau misalkan aku pun ke sana, kayaknya lebih ke coffee shop juga gitu sih, aktivitas-aktivitas untuk ngobrol nongkrong aja. Saya sama dia sih palingan kalau pacaran kita nge-explore hal-hal baru sih yang ada di Bandung. Misalnya kayak di toko ini ada yang buka baru nih, ada cheese squid, ayo nyoba dong. Nah kayak gitu aja sih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe Di YouTube-nya Expose Bandung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk follow semua IG nggak tuh? Semua sosial media. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk follow semua sosial media Expose Bandung.